Renungan Jumat 5 Juni 2020, Pekan Biasa ke-9. Jangan ragukan Yesus sebagai Putra Allah. Bacaan pertama diambil dari 2 Timotius bab 3 ayat 10-17. Injil dari Markus bab 12 ayat 35-37. Saudara-saudariku terkasih, bila kita melihat kembali pertanyaan orang Farisi dan Herodian, kaum Saduki dan para ahli Taurat, mulai dari soal membayar pajak, kebangkitan, dan hukum mana yang paling utama, muncul pertanyaan dalam hati saya. Ada apa dengan kelompok-kelompok ini? Apakah ketiga kelompok ini merasa bahwa Yesus lebih hebat dari mereka? Apakah Yesus lebih populer dari mereka? Apakah Yesus lebih berkuasa dari mereka? Masih banyak pertanyaan lainnya. Jawaban atas semua pertanyaan ini adalah Yesus lebih hebat, Yesus lebih populer, Yesus lebih berkuasa dari ketiga kelompok ini. Iman kita mengungkapkan bahwa Yesus adalah Putra Allah yang memiliki kuasa dari Allah dan melampaui kuasa semua manusia. Saudara-saudariku terkasih, jangan ragukan Yesus sebagai Putra Allah. Ungkapan ini adalah sebuah ajakan untuk melihat kembali pernyataan Yesus dalam Markus bab 12 ayat 35-37, yakni tentang hubungan antara Yesus dan Daud. Pernyataan Yesus ini memberikan 3 pesan. Pertama, Yesus membangkitkan hasrat manusia untuk menyelami misteri kepribadiannya secara baik dan benar. Saudara-saudariku terkasih, Yesus adalah pribadi Allah yang nyata dalam hidup manusia. Dia Allah, Dia kudus, Dia mulia, Dia agung, dan Dia tak berdosa. Dia menjadi Allah yang hidup, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Kedua, tanggapan kaum Farisi dan Saduki tentang Yesus sebagai Putra Allah. Saudara-saudariku terkasih, kaum Farisi dan Saduki tidak menerima pandangan ini karena mereka berpendapat bahwa Allah itu Allah yang besar, Allah yang berada di tempat yang tinggi, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, Allah yang menunjukkan diri melalui peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat seperti gempa bumi, api, kilat, angin, dan lain sebagainya. Ia berbicara kepada manusia dengan perantaraan para nabi. Dari pernyataan-pernyataan ini, mereka menolak pandangan Yesus sebagai Allah beserta kita. Yesus sebagai Immanuel yang hadir di antara kita. Ketiga, Yesus sebagai Putra Allah dan Putra manusia, Putra Daud. Pernyataan Yesus sebagai Putra Allah dan Putra Daud, Putra manusia, diungkapkan oleh Allah sendiri dan disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Bunda Maria. Ia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dengan ungkapan ini jelas bahwa dalam diri Yesus Kristus, Allah telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Sebagai manusia, Yesus hadir dan mengalami seluruh peristiwa hidup manusia. Ia menunjukkan sikap kepedulian Allah terhadap nasib hidup manusia. Ia menunjukkan sikap Allah yang berlaku adil,
Allah yang berlaku pengampun, Allah yang berlaku berbelas kasih, dan mau mengangkat kita umat manusia menjadi putra dan putrinya dengan mengorbankan dirinya di salib. Allah yang solider dengan hidup manusia. Saudara-saudariku terkasih, sampai saat ini masih ragukah kita akan Yesus sebagai putra Allah dan putra manusia? Masih ragukah kita bahwa ibu Yesus adalah Bunda Maria dan bapa asuhnya adalah Yusuf keturunan Daud? Tuhan sendiri bersabda, "Inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia." Dialah putra Allah yang lahir dari Bunda Maria. Anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini adalah sabda Allah, pernyataan Allah. Percayalah dan jangan ragu.